Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran ataupun video tutorial cara membuat tugas pada pembelajaran online SMP Negeri 2 Tigalingga ataupun e-learning SMP Negeri 2 Tigalingga ya. Kita langsung masuk melalui akun kita masing-masing. Jadi cara masuknya sudah saya buatkan sebelumnya ataupun sudah saya buat di video tutorial sebelumnya. Jadi untuk itu tetap ikuti channel saya ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Bapak Ibu ya, untuk mendukung kemajuan daripada channel saya ini ya. Kita langsung masuk. Ya, login. Ya, setelah kita login, ini dia tampilannya Bapak Ibu ya. Baru kita langsung ke menu tugas. Ya, di menu tugas ini ada sudah saya buatkan sebelumnya tugas-tugas 1 2 3 4 5, tugas 5 kelas 71. Nah, jadi tampilannya ada ini Bapak Ibu ya. Di menu tugas ini ada menunya tambah tugas ganda, tugas esai, tugas upload, dan bank soal. Jadi terserah, artinya tergantung sama Bapak Ibu guru, artinya memberikan tugas kepada siswa apakah dia tugas ganda, ataukah dia tugas esai, ataukah dia tugas upload. Jadi terserah ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang mana. Jadi kebetulan di sini saya contohkan tugas ganda, maka saya pilih dia tugas ganda. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita buatkan di sini judul. Saya buatkan di sini tugas 1 kelas 7 2 misalkan, atau tugas 1 kelas 7, artinya biar bisa nanti kita seragamkan di kelas 7 itu sudah berapa kali kita memberikan tugas. Jadi karena di sini memang saya masih tetap mencontohkan melalui akun kepala sekolah, jadi mata pelajarannya saya buat bahasa Inggris, judulnya tadi tugas 1 kelas 7. Jadi di sini Bapak Ibu ada untuk kelas. Jadi di sini perlu kita perhatikan untuk penampilan tugasnya nanti terhadap kelas sesuai dengan yang kita masuki. Di sini saya buatkan misalkan saya masuk di kelas 71, 73, dan 75. Jadi di sini saya cukup hanya mengklik 71, 73, dan 75. Jadi untuk kelas 8 nanti beda lagi Bapak Ibu ya, karena kita di sini per tingkatan sesuai dengan kelas yang kita masuki. Baru di sini ada info. Ya, misalkan kalau ada info ini di sini ada menu. Kalau kita mencantumkan YouTube juga bisa, blog juga bisa. Ini ada untuk link terkait. Itu kalau kita ataupun guru yang bersangkutan memiliki link blog. Itu Bapak Ibu ya. Baru selanjutnya di sini ada jumlah maksimal soal. Jadi jumlah maksimal soal yang akan kita buatkan itu ada berapa? Artinya jumlah tertingginya berapa? Demikian Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti kita buatkan jumlah maksimalnya 20 sementara kita masukkan 25. Itu tidak bisa. Jadi jangan disalah pengertian sebelumnya Bapak Ibu ya, ataupun salah di pembuatan jumlah maksimal soal. Jadi karena ini memang pilihan berganda, saya buatkan di sini jumlah maksimalnya 20. Baru yang berikutnya di sini ada model urutan soal. Jadi di sini bisa kita buatkan model urutannya acak ataupun berurutan. Ini perhatikan Bapak Ibu ya, acak ataupun berurutan. Saya contohkan di sini acak ya Bapak Ibu ya. Saya buatkan di sini acak. Baru untuk model urutan pilihan ataupun untuk optionnya saya buatkan di sini berurutan, agar nanti tidak membingungkan bagi siswa-siswa kita. Baru yang berikutnya di sini tampilan soal per halaman. Artinya kita menampilkan jumlah soal itu nanti per halamannya berapa gitu. Jadi di sini ada pilihannya 1, 5, dan 10. Jadi karena kebetulan ini memang jumlah soal maksimal yang saya buatkan ada 20, jadi saya tampilkan saja di sini tampilan per halamannya itu 5 soal ya Bapak Ibu ya. Baru setelah itu di sini ada durasi. Artinya waktu pengerjaan yang kita berikan selama siswa mengerjakan sebanyak 20 soal. Saya misalkan di sini ataupun saya berikan di sini waktunya hanya setengah jam ataupun 30 menit. Bapak Ibu ya, ini bebas.
mau kita buat 1 jam, 3 jam, 4 jam bisa Bapak. Nah, jadi di penentuannya ini bebas Bapak Ibu ya, untuk durasi mau kita buatkan 1 jam, 3 jam, 4 jam bebas Bapak Ibu. Artinya kita sesuaikan dengan jumlah maksimal soal. Baru di bawahnya tampilan nilai ke siswa. Artinya bisa juga kita berikan tampilan nilai ke siswa setelah dia selesai menjawab. Di sini ada pilihannya 3. Setelah status tugas ditutup, baru setelah selesai mengerjakan, dan jangan tampilkan. Artinya kita tidak memberikan ataupun tidak memberi jumlah soal yang benar yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Jadi di sini saya buatkan setelah selesai mengerjakan. Baru di bawahnya lagi ada terbitkan pada. Artinya di sini Bapak Ibu, kita bisa menentukan tanggal ujian siswa, jam berapa dimulai sampai jam berapa diakhiri. Artinya kita tinggal menginformasikan terhadap siswa. Jadi tetap kita yang mengatur siswa Bapak Ibu ya, bukan siswa yang mengatur kita. Artinya tetap guru yang bersangkutan yang mengatur siswa. Gitu. Jadi kebetulan hari ini tanggal 21. Jadi saya contohkan, saya menginginkan mereka besok ataupun lusa ataupun minggu depan menginginkan mereka ujian. Jadi saya buatkan di sini tanggalnya tanggal 22. Jadi di tanggal 22 itu saya menginginkan siswa saya ataupun kelas yang saya mengasuhi menginginkan mereka ujian mulai pukul 8.30. Jadi format penulisan ini Bapak Ibu ya diperhatikan. Ini hati-hati untuk pengisian formatnya ini, jangan sampai salah Bapak Ibu. Artinya di sini duluan tahun, bulan, tanggal, spasi, waktu ataupun jam yang akan kita berikan. Baru di sini yang berikutnya Bapak Ibu, di sini dia tutup tanggal ataupun di bulan berapa ataupun di jam berapa gitu. Jadi mungkin di sini saya berikan mereka waktu karena memang ini masa pandemi Covid. Jadi saya buka tanggal ujian mereka mulai dia tanggal 22 dan saya menginginkan mereka kasih waktu 2 hari. Berarti saya tutup dia tanggal 24. Tepat pada pukul 10.00 ini Bapak Ibu ya. Jadi format penulisannya sama, cuman di sini hanya kita memberikan jangka waktu berapa hari mereka ujian ya Bapak Ibu, ini diperhatikan. Tapi nanti di atas sini Bapak Ibu, ini di atas sini itu tetap, artinya itu pemberian waktu mereka di hari dari tanggal 22 sampai tanggal 24 itu di waktu tanggal berapa mereka bisa. Itu artinya itu Bapak Ibu. Jadi untuk durasi itu tetap, artinya jika mereka sudah login, sudah memulai ujian, itu tetap waktunya 30 menit. Ini tetap dia waktunya nanti 30 menit. Ini tetap dia 30 menit. Jadi tergantung di durasi. Jadi di sini di bawah ini Bapak Ibu untuk pengisian tanggal terbitnya ini artinya waktu yang kita berikan kepada siswa. Misalkan di tanggal 22 dia tidak bisa ujian, ada halangan. Berarti karena kita menutup soalnya tanggal 24, berarti masih ada waktu di tanggal 23 mereka ujian di jam mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi misalkan. Atau pada saat nggak bisa dia di tanggal 22 sampai tanggal 23, di tanggal 24 juga bisa mulai jam 9. Artinya batas tutupnya sampai jam 10. Nah, begitu kira-kira pengertiannya Bapak Ibu ya. Tanggal terbit dan tutup soal ataupun batas waktu yang kita berikan kepada siswa. Baru setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka tampilannya demikian ini. Tampilannya baru kita tambah ke itu tadi masalah pengaturan waktu, durasi pengerjaannya itu Bapak Ibu ya, tanggal terbit dan tutupnya sampai tanggal berapa. Baru setelah itu kita simpan, maka muncul ini tampilannya tambah pertanyaan, copy soal tugas, copy bank soal, dan import Excel. Artinya bisa juga kita importkan dari Excel jika kita sudah menyiapkan filenya terlebih dahulu. Jadi di sini saya buatkan dulu contohnya tambah pertanyaan Bapak Ibu ya, tambah pertanyaan. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini di sini ada pertanyaan, jelas Bapak Ibu ya.
Ini diperhatikan. Ini. Nah, jadi di sini jelas Bapak Ibu ya. Setelah kita klik tombol tambah pertanyaan, makanya muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini jelas pertanyaan. Nah, jadi bentuk pertanyaannya juga bisa, artinya kalau memang kita ada video bisa juga kita cantumkan videonya, ataupun link terkait juga bisa kita cantumkan. Jadi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan Bapak Ibu guru, mau dia bentuk video pertanyaannya ataupun mengaitkan link tertentu bisa, terserah. Baru kita buatkan pertanyaan di sini pada kolom pertanyaan. Ini perhatikan Bapak Ibu, pada kolom pertanyaan. Nih, saya contohkan di sini bahasa Inggris. Ini pertanyaannya, ataupun ini teksnya duluan. Teksnya, baru di bawahnya setelah teks, karena di sini ada dibilang what is the topic of the text. Nah, artinya nak foto. Nih, kita tempel di sini. Baru setelah itu kita buatkan optionnya Bapak Ibu ataupun pilihannya A, B, C, D, dan E. Kalau bisa sampai E, kalau sampai D pun bisa juga. Itu terserah Bapak Ibu ya, memberikan option. Ini pada kolom A, B, ini B, saya kopikan B, ini C, saya kopikan, dan ini D. Jadi tergantung kita Bapak Ibu, artinya sesuaikan dengan sekolah. Kita biasanya di sini memberikan pertanyaan optionnya sampai D. Jadi kita berikan sampai D. Baru setelah itu Bapak Ibu, kita tentukan kunci jawaban. Artinya di antara option soal nomor 1 ini, kita berikan kunci jawaban. Misalkan saya menginginkan C. Nah, dia klik di sini Bapak Ibu. Diperhatikan di layar Bapak Ibu ya. Ini diperhatikan kursornya. Jadi di sini bisa kita buatkan kunci jawabannya apa. Tergantung kita Bapak Ibu. Kita jadikan kunci jawaban ini, ataupun dia menjadi B bisa juga, ataupun A. Jadi tergantung Bapak Ibu, artinya memberikan ataupun mengunci jawaban yang mana. Jadi itu bebas ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jawaban yang akan kita kunci pada pertanyaan ini gitu. Baru setelah itu kita kunci dia jawaban ataupun kita jadikan jadi kunci jawaban. Baru setelah itu kita klik simpan pertanyaan. Nih, kita klik simpan pertanyaan. Setelah itu baru tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di kunci jawaban yang kita jadikan kunci jawaban, di sini muncul Bapak Ibu. Misalkan saya buatkan tadi nomor 1, jawab kunci jawabannya C. Jadi ini Bapak Ibu mempermudah kita pada saat koreksi nanti. Jadi agar sistem langsung koreksi secara sistematis. Itu artinya Bapak Ibu ya, kunci jawabannya ini. Jadi ini tampilannya hanya untuk guru. Siswa ini tidak muncul. Ya, ini khusus untuk admin guru. Ya, jadi kunci jawaban yang kita buatkan ini tidak akan pernah bisa dilihat siswa. Selain siswanya bisa login ke akun Bapak Ibu gitu. Jadi ini untuk soal nomor 1. Baru setelah itu Bapak Ibu, kita anggaplah ini soal ini sudah selesai sampai nomor 20. Baru setelah itu di sini ada edit tugas. Artinya jika ada kesalahan di antara tugas yang kita buatkan ataupun yang kita ketikkan, kita masih ada kesempatan edit ataupun bahkan menghapus. Ini Bapak Ibu ya. Ini di setiap nomor nanti 1 sampai 20 ini pasti ada kesempatan untuk mengedit dan menghapus. Baru ini Bapak Ibu, edit dan terbitkan ini untuk merubah tanggal ujian ataupun waktu ujian sesuai dengan yang kita berikan. Termasuk itu merubah kelas, ataupun misalkan kita berikan tadi kesempatan mulai tanggal 22 sampai tanggal 24, itu kita misalkan kelas 71. Baru kita menginginkan mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 25 kita menginginkan kelas 72. Itu bebas Bapak Ibu. Jadi kita tinggal hanya mengganti-ganti di sini Bapak Ibu. Ini kita hanya mengganti-gantikan di sini Bapak Ibu. Ini di kelas ini tadi. Jadi kita hanya menggantikan di sini. Jadi begitu sistemnya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu kita update lagi.
Baru setelah itu Bapak Ibu, kita sudah mengedit, selesai kita tentukan tadi waktunya, baru di sini ada tombol terbitkan. Artinya menerbitkan ataupun memberikan tugas tersebut kepada siswa. Kita klik tombol terbit. Maka setelah kita tekan tombol terbit, maka tugas tersebut pada tanggal 22 pukul 8.30 itu sudah langsung terbuka di akun siswa masing-masing ya Bapak Ibu ya. Itu sudah langsung terbuka sesuai dengan tanggal yang kita berikan ataupun jam yang kita masukkan sebelumnya. Jadi jika sudah selesai, artinya pada saat tanggal 24 nanti, karena kita tadi buatkan tanggal 22 sampai tanggal 24 pukul 8 sampai pukul 10.00. Jadi kalau misalkan nanti di tanggal 24 pukul 10.01 sudah bisa kita tutup Bapak Ibu. Tutup lagi, baru kita berikan lagi kesempatan waktu ujian ke kelas yang lain. Misalkan tadi hanya kelas 71, baru kita menginginkan lagi ataupun memberikan kesempatan ujian kepada 72, baru kita tinggal tutup dulu, baru edit lagi dia, baru kita tentukan lagi tanggalnya, misalkan dari tanggal 24 sampai tanggal 25 atau tanggal 26, begitu Bapak Ibu ya. Jadi tergantung kepada guru yang bersangkutan. Artinya kapan yang Bapak Ibu mau siswa ujian ya silahkan, tinggal menentukan waktu. Jadi demikian untuk pemberian ataupun video tutorial kali ini untuk pemberian tugas pilihan berganda. Jadi demikian video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat.